Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya. Kali ini saya akan mengisahkan ya sahabat, bahwa sesuai dengan yang saya percayai, bahwa orang yang saya kisahkan adalah SP. Dan ya silahkan mau percaya atau enggak juga silahkan, karena terus terang apa yang dialami beliau benar-benar sangat-sangat di luar nalar kita gitu loh. Jadi dimana ya, kalau kemarin saya mengisahkan tentang mimpi beliau yang melihat Gunung Bromo ya, dan ada danau, ada naga emas, airnya bergolak, dan ternyata Nusantara ini kan seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengisahkan bahwa beliau itu bermimpi, dan mimpinya itu sungguh di luar nalar. Yang kemarin juga hitungannya di luar nalar gitu loh. Artinya apa? Ini terjadi pada saat hari mau sholat Id, atau umat muslim itu mau merayakan hari raya Idul Fitri. Karena beliau juga beragama Islam, beliau juga paginya juga melaksanakan sholat Id gitu loh. Nah, di malamnya beliau itu bermimpi ya, bermimpi bahwa apa yang selalu orang bilang atau orang cari, di mana sih tempatnya Gusti Allah? Ada yang bilang ada di hati, ada di pikiran, ya kan? Ada lagi aliran yang bilang ada di bawah pusar dan di atas kemaluan, tepatnya di perut bagian bawah. Ada yang bilang di situ, ada yang bilang di urat nadi. Nah, ini yang beliau mimpikan. Benar-benar ini terjadi dalam mimpi beliau, dan beliau merasakan gitu loh, benar-benar merasakan sampai ya istilahnya waktu sholat Id itu juga beliau bingung kok Mas Ian gitu loh. Jadi di mana mimpi tersebut ini ada hubungannya dengan ini loh sahabat ya. Manusia hidup itu tempatnya setan itu di mana sih? Dan tempatnya kita bisa berbuat baik itu di mana? Gitu loh. Awalnya dari mana gitu loh. Nah, ini mimpi beliau bahwa kuncinya kehidupan manusia ada di situ. Gitu loh. Jadi apa yang beliau mimpikan yaitu gini. Ini urutannya ya sahabat ya. 1, pertama kali yang diberi minyak, beliau mengatakan beliau nggak melihat mukanya, tapi beliau melihat ada lengan gitu loh. Dan beliau menyadari bahwa itu lengan siapa, karena bajunya adalah bajunya orang Jawa yang dahulu, lupa saya. Baju itu loh yang ada garis-garis coklat hitam itu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama yang dikasih minyak itu adalah mulut atau bibir atas dan bawahnya. Itu diminyaki sama Eyang Sunan Kalijogo. Itu yang pertama. Yang kedua, hidungnya. Yang ketiga, matanya. Yang keempat, telinganya. Yang kelima, mukanya semua. Artinya apa sahabat? Nanti di akhir episode akan saya jelaskan. Tapi nanti silakan mau komen apapun silakan. Saya tidak melarang, tidak memaksa untuk percaya dan tidak memaksa untuk tidak percaya. Jadi apa? Di situ dia sadar, dia sebenarnya itu sadar, dia melihat arwahnya dia itu keluar dari tubuhnya pada saat mimpi itu loh.
arwah beliau itu keluar dari tubuhnya dan melihat yang dikasih minyak itu apa aja, itu dia tahu gitu loh. Bahkan dia melihat di waktu diminyakin. Nah, begitu dia akhirnya itu pada saat itu kan perasaannya dia itu melihat itu kan berarti kan dalam mimpinya arwah dia kan keluar. Setelah arwahnya masuk dan sadar, sebelum sadar itu Eyang Sunan Kalijaga itu ngendikan, "Le, Ngger, iki ono kuburan. Iki ono wong lanang. Mergo awakmu iso ndelok, bakale iso ndelok nang mburi karo nang ngarep." Nah, ngendikan Eyang Sunan Kalijaga seperti itu dan lanjutnya, "Wis le, Ngger, deloken apa sing nang kuburan iku, masa lalune kaya ngopo, karo wong sing lanang iki kaya ngopo nang ngarepe." Nah, dari situ orang yang saya ceritakan atau beliau yang saya ceritakan itu ngendikan seperti ini, "Eyang, apa saya mampu untuk melihat seperti itu? Cobaan le, Ngger. Apa sing tok weruhi ana ing kuburan iku? Apa sing tok weruhi masa depane wong lanang iku?" Nah, di sini beliau orang yang memiliki seperti SP tersebut mengatakan demikian, bahwa yang di dalam kuburan ini, Eyang, orangnya itu dulu itu penjahat, pemerkosa, pembunuh, bahkan pembunuh berdarah dingin. Dan dia sebenarnya tidak diampuni, dia tidak diterima di surga. Itu. Nah, setelah itu boleh dikatakan bahwa apa yang dibilang orang Jawa dengan istilahnya itu molimo atau salah beberapanya yaitu madon, main. Nah, seperti itulah ya, molimo. Dan setelah itu pada orang laki-laki yang masih hidup, beliau memberikan satu argumen bahwa bapak ini saat ini susah. Dia akan mencapai kesuksesan di tahun sekian dan usahanya akan besar, benar-benar besar. Dia akan sukses kaya raya. Tapi dari situ dia akan selalu ingat pada saat dia susah. Jadi orang ini tidak akan lupa apa yang sudah dialaminya, hingga apa yang dia dapatkan hingga dia kaya raya. Nanti dia akan selalu ingat dan dia akan selalu berbagi untuk orang lain. Dan dia akan selalu mengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Itulah yang dikatakan beliau kepada Eyang Sunan Ampel. Lalu Eyang Sunan Ampel ngendikan, "Apa sing tok omongke emang bener le. Pancen yo ngono iku. Apa sing tok kandhakne enggak salah. Pancen yo iku. Intine le, apa sing wis tak kekne nang awakmu yo liwat minyak iku mang, awakmu saiki wis iso ndeleng nang mburi, ndeleng nang ngarep. Mung pesene Eyang Sunan Ampel siji ya Lengger, aja sembarangan gunane, aja sembarangan awakmu ngendikan sing gak bener." Itu pesannya Eyang Sunan Kalijaga, bukan Eyang Sunan Ampel. Maaf, Eyang Sunan Kalijaga. Nah, di situ Eyang Sunan Kalijaga ngendikan seperti itu
Setelah Eyang Sunan Kalijaga ngendikan, beliau sadar. Nah, beliau sadar dari mimpinya dan melihat jam, masih jam 1:30 malam. Karena beliau sadar langsung melihat jam masih malam ternyata. Nah, dari situlah dia duduk, dia langsung menyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebanyak 3 kali beliau mengucapkan istighfar. Nah, dari situ dia langsung setelah sadar dari mimpi, duduk, dia melihat istrinya masih tidur. Dia langsung keluar. Ya, biasa orang zaman sekarang, megang HP. Megang HP. Apa maksudnya mimpi itu? Dicari artinya tidak ketemu. Di Google tidak ketemu. Arti mimpi seperti tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ditemukan arti mimpi yang demikian. Inilah. Nah, setelah itu paginya persiapan mau sholat Id, beliau belum cerita sama istrinya. Di saat sholat Id, orang lain khusyuk sedang istilahnya memanjatkan nama-nama Allah, ya. Beliau tidak bisa khusyuk. Beliau benar-benar apa kepikiran, apa yang dalam mimpinya itu, maksudnya apa yang dalam mimpinya tersebut. Dan setelah pulang dari sholat Id, beliau cerita sama istrinya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mau mencoba apa yang dibilang Eyang Sunan Kalijaga. Dan apa yang, karena di keluarganya memang semuanya bisa melihat, ya, yang mungkin memang yang bisa untuk komunikasi memang anaknya yang kedua. Itu anak laki-laki dan sekarang masih SMP kelas 3, kelas 9 lah kalau sekarang. Terus beliau ngendikan, tuh, kok ini kan hari raya, kita maaf-maafan, cuman kok banyak banget yang dilihat dalam penglihatan beliau, kok banyak banget yang ada di rumah beliau gitu loh, para sesepuh itu. Nah, dari situlah bahwa keluarga mereka akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi kepada suami dan ayah mereka itu benar-benar mimpi yang menjadi nyata. Bahkan sampai detik ini pun, ya, beliau mampu melihat seperti itu gitu loh. Ya memang untuk komunikasi beliau belum bisa, artinya belum mampu gitu loh. Tapi untuk melihat hal yang sekarang seperti ini, bahkan beliau sekarang pun ya, beliau itu sudah tahu loh. Jadi na'udzubillahi min dzalik, bahwa apa yang akan terjadi ini itu benar-benar terjadi gitu loh. Benar-benar terjadi. Contoh, mau ada gempa, ya itu pasti akan terjadi gitu loh, dan pasti terjadi. Cuman memang saat ini belum, gitu loh. Itu udah banyak peramal-peramal itu yang apa, supranatural yang melihat, mengatakannya itu banyak, gitu loh. Itu. Jadi benar-benar apa yang dia apa istilahnya diberikan dengan minyak tadi itu benar-benar terjadi. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang dialami beliau selama ini itu nyata. Ya, saya kembalikan lagi. Mau percaya kepada sahabat semua silakan, mau enggak juga silakan. Tapi coba perhatikan atau coba carilah di mana ada keluarga yang seperti ini. Saya yakin enggak akan ada yang menemukan. Ya, suami istri itu kan beda orang. Gitu loh. Kalau anak masih ada keturunan, ada tetes darahnya. Kan gitu. Tapi ini istri dan suami itu kan beda orang, beda keturunan, nggak ada hubungan darah. Nah, di saat seperti inilah
sekarang mereka itu benar-benar ya mencoba untuk istilahnya itu selalu bersyukur, selalu bersabar. Tapi ya godaan memang selalu ada. Jangan dikira nggak ada. Lu mereka benar-benar kok. Kemarin tuh belum lama ini berantem. Beneran berantem. Keras. Ya masalah apa? Masalah ekonomi juga gitu loh. Tapi ya itu tadi, semua itu selalu jalan itu ada. Solusi itu selalu diberikan. Ya, kebetulan ini saya terus terang di tempatnya ini ya agak angker ya. Saya tahu di sini angker. Terus terang aja di sini agak angker. Bukan agak sebenarnya ya, tapi terserah lah mau apa, mau angker mau enggak, saya enggak peduli. Saya terus terang mengisahkan di sini. Ya, inilah memang terus terang di sini tempat saya paling seneng saya membuat konten di sini gitu. Jadi ada kemarin juga yang berkomentar, loh ini kisah ini apa namanya, informasinya dari mana? Lah, ya memang ini informasinya ya dari orang yang orang dan keluarga yang memang Mimin kenal gitu loh, kenal baik gitu loh. Itu, dan bahkan mereka memang mengatakan bahwa ya benar para sesepuh itu memang datang, tidak diundang, bila memang sudah ada perlu gitu pasti datang mereka itu gitu loh, pasti datang ke tempat mereka, yaitu. Jadi intinya bahwa terus terang saya juga kurang begitu ya kalau saya pribadi sih ya beliau itu SP sesuai apa yang dibilangkan, diceritakan bahwa dalam mimpinya Eyang Semar itu mengendikan sendiri gitu loh, SP ku ya kowe lengger, SP ku ya kowe lengger 3 kali, sampai yang ketiga itu benar-benar dibentak gitu loh. Bahkan salah satu ininya dari Dewa Siwa, ia sudah mendapatkan Trisula Weda gitu loh. Ya orang lain kan mau ngomong Trisula Weda ini kayak mau ngomong ya silahkan, tapi memang benar-benar Trisula Weda itu nggak berwujud gitu loh. Tapi bila dibutuhkan ada, itu aja. Dan wujudnya bener ada. Maksudnya bukan bahwa ini begini enggak, tapi itu memang secara gaibnya aja ada di tubuh beliau gitu. Dan itu orang-orang yang kenal dengan mereka ataupun yang tahu dengan mereka dan memiliki istilahnya itu indera keenam terbuka, satu, hati bersih bisa melihat semua itu. Kadang bisa berwujud telapak tangan, kadang bisa berwujud cakra. Itu di penglihatan orang-orang spiritual ya, itu paranormal itu. Nah inilah kenapa saya begitu yakin bahwa beliau adalah Satrio Piningit. Ya karena kisahnya itu benar-benar nyata, walaupun lewat mimpi itu nyata gitu loh, itu nyata mimpi gitu loh, nyata mimpi iya, tapi itu benar-benar apa yang diceritakan hampir semuanya kejadian itu. Makanya saya bilang di channel ini adalah Satrio Piningit sejati, yaitu. Ada kemarin juga yang bilang Satrio Piningit itu ada di Lapindo, sekitar Lapindo. Ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Saya nggak apa ya, semakin banyak yang mengaku Satrio Piningit ya saya semakin seneng gitu loh. Karena kan semakin tersamarkan gitu loh. Itu. Tapi yang benar-benar bahwa seorang Satrio Piningit ya itu tadi, satu, sering didatangi para sesepuh Nusantara, bahkan tidak dari Nusantara, dari Cina pun ada yang datang gitu loh. Siapa? Dewi Kuan Im itu datang bener gitu loh. Sampo Hong, terus siapa tokoh kerasakti itu Hanoman, ada memang gitu loh. Itu bener mereka datang gitu loh. Nah, jadi saya kembali aja ke terlalu jauh bahasnya ke topik yang kenapa kok di muka beliau itu yang dikasih minyak. Manusia hidup ini kan sebenarnya kan intinya kan satu ya, mulut. Itu ada yang pepatah mengatakan bahwa mulut adalah harimaumu kan. Iya, kita ngomong sekali aja, kalau kita mencari musuh kan gampang, kita maki orang sudah jadi musuh gitu loh. Mau jadi sahabat, mau jadi saudara, enak, kita ngendikan yang halus, jadi saudara gitu loh. Itu. Terus hidung, kita punya hidung,
mau mencium, kalau mencium ya maaf ya kita bilang mencium ke istilahnya anak kita, mau mencium ke istri kita atau suami kita, ya wajar lah kan gitu. Tapi kalau untuk kejelekannya, contoh ada tai bau, kan kita cium duluan baunya. Ada bangkai, kita cium, nggak tahu bangkainya di mana, tapi baunya kan sudah ke sini. Terus kita maki, ya toh, tuh tempat setan lagi. Terus mata, loh kita ini loh dikasih mata. Apa yang dibilang contoh ya? Ada yang kemarin di TikTok atau di apa itu yang viral tuh, kata Pak Kiai kan bilang gini, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus, ya kan? Mata, itu artinya apa? Dengan mata bisa jadi setan, bisa jadi enggak, bisa jadi hal baik. Hal baiknya apa? Oh ternyata ada barang yang harusnya bukan hak kita, ya kita pinggirkan, kita amankan, kan baik, ya kan? Nah kalau dengan mata ternyata kita untuk berbuat jahat bisa, contoh ada orang mandi, nah setan toh, iya gitu loh. Telinga juga demikian gitu loh. Orang kita dengar nah sudah dosa kan? Dosa. Tapi kalau lu mendengar di sana ada peminta tolong, lu cari, lu bantu. Nah, perbuatan baik, ya kan? Nah, terus contoh telinga, bisa nggak telinga itu berbuat jahat? Bisa, yang tadi udah dibilang ternyata kita mendengarkan orang, mohon maaf ini, misalkan ada melakukan bercocok tanam, terus ada suaranya, kan kita nggak bisa melihat mungkin, tapi kita mendengarkan. Nah, kan dosa sudah. Itu contoh nyata gitu loh. Terus kenapa kok muka semua? Mulut, hidung, mata, telinga kan adanya di kepala. Betul nggak? Artinya apa? Manusia hidup, tempatnya setan, tempatnya Tuhan sebenarnya di kepala. Kalau kepala kita hilang, ya toh, kita ini manusia apa? Mati, bangkai, kan gitu. Nah, terus tempatnya Tuhan di mana? Ya di kepala kita ini. Kalau menurut saya terus terang dari mimpi-mimpi ini ya itu gitu loh. Artinya apa? Loh kita mau berbuat baik, kita mau berbuat jelek, semua itu di sini gitu loh. Awalnya, sumber awalnya itu di kepala. Kan di kepala kita ada pikiran gitu loh. Itu. Kenapa makanya di kepala ini tadi kan langsung di muka. Ya itu. Kita punya pikiran kita bisa jelek. Kita punya pikiran jelek aja dosa gitu loh. Kita punya pemikiran baik, ya baik gitu loh. Seperti itu. Jadi semua itu adalah ya terus terang kalau misalkan ya ada orang yang punya kalau ini ada yang di urat nadi sekarang gini loh. Apa kalau kita potong urat nadi orang itu langsung mati? Belum. Gitu loh. Kalau nggak disegera dianu ya belum tentu dia langsung mati. Kan gitu. Kan dia masih bisa berpikir, masih bisa ini. Tapi kalau kepala dipenggal, orang mati enggak? Ya mati bos. Itu loh. Artinya apa? Apa yang dimimpikan beliau itu benar-benar terjadi. Itulah tempat-tempatnya manusia. Makanya dibilang bahwa Satrio Piningit itu tidak hanya membawa harta, tapi membawa ajaran. Ajaran budi pekerti. Ajaran budi pekerti itu adanya di kepala. Itu karena di kepala kita mau berbuat baik, itu sumbernya dari situ. Kita mau berbuat jahat juga sumbernya dari kepala kita gitu loh. Nah itu. Jadi demikianlah sahabat ya. Mungkin next time yang lain akan saya kisahkan yang lain. Dan kali ini terima kasih. Mungkin silahkan berkomen apapun. Saya nggak melarang kok Anda percaya, nggak melarang Anda tidak percaya. Ya satu lagi nih sahabat, terus terang saya sendiri mau mengisahkan kisah-kisah ini sebenarnya sudah apa ya, males sebenarnya gitu loh. Ya terus terang aja, mau saya terusin gimana, nggak diterusin yang gimana, karena bener-bener ya intinya di situ ya sahabat ya. Ya monggo lah, semua percaya atau tidak, semua ada di diri jenengan masing-masing. Gitu aja. Tapi saya sebagai orang yang menyampaikan apa yang terjadi dengan keluarga mereka, ya kemungkinan besar
ya saya teruskan lah. Kalaupun enggak, ya saya juga kurang begitu memikirkan, belum saya pikirkan ke depannya. Karena terus terang channel ini kalaupun saya teruskan, ya mohon maaf, saya juga masih berpikir kok, gitu loh. Saya masih khawatirnya saya itu lepas kontrol dan saya membuka semua, gitu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya.